selamat pagi buat anak-anak IPWAN yang hebat-hebat. Sekarang kita sudah masuk di dalam pembelajaran yang pertama sampai pembelajaran yang ketiga di subtema yang ketiga di buku tematik yang ketiga, yaitu 1C. Nah, untuk pembelajaran kita yang pertama, Miss Ika akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu tentang kalimat meminta izin. Jadi biasanya kalau kalian ingin pergi keluar, ingin bermain dengan teman-teman kalian harus meminta izin kepada orang tua. Nah, kalimatnya seperti apa akan Miss Ika jelaskan kepada kalian. Kemudian misalnya kalian lagi di dalam kelas, kemudian kalian ingin meminta izin kepada Miss Ika untuk pergi ke WC, ke toilet. Apa yang harus kalian katakan kepada Miss Ika? Nah, kalimat minta izin yang akan Miss Ika jelaskan di sini ada di halaman 76 di buku tematik 1C, ya. Di buku 1C halaman 76 Miss Ika akan bacakan untuk teks yang ada di buku tematik 1C halaman 76. Lala ingin bermain di taman. Lala minta izin pada ibu untuk bermain. Ibu beri izin Lala bermain. Di taman banyak anak-anak yang sedang bermain. Ada yang main lompat tali, ada yang main petak umpet, ada yang bersepeda bersama. Di mana kamu bermain sore hari? Dengan siapa kamu bermain? Permainan apa yang biasa kamu mainkan? Anak-anak, demikianlah teks singkat yang sudah Miss Ika bacakan untuk kalian tentang Lala yang ketika ingin bermain dia harus minta izin dulu kepada orang tuanya. Nah, Miss Ika kasih contoh untuk kalimat meminta izin. Misalnya Hana ingin pergi bermain di luar di taman. Kemudian Lala ingin bertanya kepada ibunya, meminta izin kepada ibunya supaya dia bisa bermain di luar. Kira-kira kalimatnya seperti apa? Nah, contoh kalimatnya seperti ini. Mama, bolehkah saya bermain di taman? Nah, itu adalah salah satu contoh kalimat meminta izin. Mama, bolehkah saya bermain di taman? Kalau orang tua kalian bilang boleh, baru silakan. Tetapi kalau orang tua kalian bilang jangan, berarti jangan dilakukan. Karena mungkin orang tua kalian tahu tempat di mana kalian akan bermain itu berbahaya, jadi tidak diberi izin. Jadi jangan lupa anak-anak IPWAN, sebelum kalian melakukan sesuatu, misalnya mau pergi bermain, atau misalnya kalian ingin pergi melakukan sesuatu, harus meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua kalian, yaitu mama dan papa. Kemudian misalnya kalau di dalam sekolah ketika sedang belajar, kemudian ada salah satu anak murid yang merasa ingin buang air kecil, kemudian meminta izin kepada Miss Ika. Contoh kalimatnya seperti apa? Miss Ika, bolehkah saya pergi ke toilet? Nah, kalau Miss Ika bilang silakan, baru dia pergi. Nah, itu adalah contoh kalimat meminta izin di rumah, bahkan juga di sekolah. Kita akan lanjut untuk pembelajaran yang selanjutnya. Bayangan. Mengapa ada bayangan? Bayang-bayang terjadi apabila cahaya terhalang sesuatu benda. Jadi, mengapa ada bayang-bayang pohon? Itu karena pohon menghalangi cahaya matahari. Pada pagi hari, matahari terbit di sebelah timur. Apabila kita berdiri menghadap matahari pagi yang berada di sebelah timur, maka akan mendapatkan cahaya atau pantulan. Oke. Semakin siang, matahari akan semakin meninggi, sehingga bayangan kita akan semakin memendek. Matahari pukul 12 akan berada di atas, tepat di atas kepala kita. Jadi bayangan kita akan seperti berada di bawah kaki kita, seperti kita sedang menginjak bayangan kita. Kemudian pada siang hari udara akan terasa sangat panas. Ya, jadi apabila kita keluar rumah di siang hari, sebaiknya kita memakai topi atau memakai payung seperti itu. Nah, itu dia. Itulah mengenal bayang-bayang. Nanti di sini akan Miss tampilkan perbedaan bayangan di pagi hari, di siang hari, dan sore hari. Oke, Piwan, sekarang kita lanjut untuk pembelajaran yang selanjutnya yang ada di halaman 82.
tentang membuat kalimat yang sesuai dengan gambar. Coba kalian lihat di sini ada contohnya, misalnya gambar yang pertama. Nah, mereka sementara bermain sepeda. Kata yang pertama adalah sepeda. Maka contoh kalimat yang bisa kalian buat adalah Lala dan Nina bermain sepeda, ya. Lala dan Nina bermain sepeda. Kemudian di sini ada bulu tangkis. Contoh kalimatnya misalnya Lewi dan Doni sedang bermain bulu tangkis. Jadi kalian akan membuat kalimat sesuai dengan kata yang tersedia di halaman 82. Dan kita lanjut untuk penjelasan yang selanjutnya di pembelajaran yang ketiga. Oke, Piwan, yang akan Misika jelaskan kepada kalian yaitu tentang lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan, ya, atau sama banyak. Seperti yang sudah Misika jelaskan sebelum-sebelumnya. Coba kalian lihat di sini ada 5 apel, kemudian di bawahnya ada 4 apel hijau. Di bagian atas ada 5 apel merah dan di bawahnya ada 4 apel hijau. 5 apel merah apakah lebih besar, lebih kecil, atau sama banyak dengan apel hijau? Nah, apel merah jumlahnya 5, apel hijau jumlahnya 4. Berarti 5 apel merah lebih banyak dari 4 apel hijau, ya. Karena yang merah ini jumlahnya lebih banyak, berarti apel merah lebih banyak dari apel hijau. Kemudian yang kedua, di sini ada buah manggis dan juga buah stroberi. Jumlah buah manggis ada 6. Kemudian jumlah stroberi ada 7. Berarti manggis lebih banyak atau lebih sedikit, atau jumlahnya sama banyak dengan stroberi. Nah, Ipiwan, benar sekali. Karena manggis jumlahnya hanya 6, sedangkan stroberi jumlahnya 7, berarti manggis lebih sedikit dari stroberi. Karena jumlah manggis 6, sedangkan jumlah stroberi 7. Berarti jumlah manggis lebih sedikit dari stroberi. Kemudian yang terakhir di sini ada 3 rambutan yang berwarna merah, kemudian 3 rambutan yang berwarna hijau. Berarti rambutan yang warna merah jumlahnya 3, kemudian yang hijau juga jumlahnya 3. Berarti rambutan yang berwarna merah sama banyak dengan rambutan yang berwarna hijau. Sekali lagi, karena rambutan yang berwarna merah jumlahnya 3 dan rambutan yang berwarna hijau jumlahnya 3, maka jumlah rambutan berwarna merah dan jumlah rambutan yang berwarna hijau jumlahnya sama banyak. Berarti 3 rambutan merah sama banyak dengan 3 rambutan hijau. Demikianlah untuk materi kita di hari ini, dan tetap semangat buat anak-anak Ipiwan semuanya. God bless.